Di negeri Jepang kuno terdapat sebuah gunung tinggi bernama Tenkyuzan yang menjulang megah di tengah lanskap. Puncaknya selalu diselimuti awan tebal dan hanya terdengar suara angin dan petir yang bergemuruh. Konon gunung itu adalah rumah bagi Kazeno Megami, dewi angin yang lembut namun kuat, serta Raijin Noko, putra petir yang gagah dan penuh semangat. Kazeno Megami menjaga keseimbangan musim, membawa angin segar saat musim panas dan membimbing awan hujan untuk menyuburkan sawah. Sementara itu Raijin Noko mengawal badai, mengusir roh jahat dengan dentuman petirnya. Penduduk desa di kaki gunung mulai panik saat angin kencang menerpa dan hujan tak kunjung berhenti mengguncang ketenangan mereka. Seorang pemuda desa bernama Haruto memutuskan untuk naik ke puncak Tenkyuzan dan mencari tahu penyebabnya. Saat Haruto mendaki, ia disapu angin kencang hingga hampir terjatuh. Namun sebelum ia jatuh ke jurang, sebuah tangan lembut menahannya. Itu adalah Kazeno Megami. "Kenapa kau datang ke sini, manusia?" tanyanya. Haruto membungkuk hormat. "Dewi angin badai ini menghancurkan desa kami. Mohon hentikan." Tak lama kemudian langit di atas mereka menyala dan Raijin Noko muncul di tengah awan hitam. Kazeno Megami mencoba menjelaskan, namun Raijin Noko membentak. "Manusia telah menebang hutan di kaki gunung. Mereka merusak sungai. Aku tidak akan menghentikan badai ini sampai mereka menebus kesalahan mereka." Haruto tersentak. Ia tahu ucapannya benar. Beberapa warga desa memang menebang pohon untuk membuka lahan tanpa memikirkan akibatnya. Tapi jika badai ini terus berlanjut, desa akan hancur total. Dengan rasa cemas, Haruto bergegas menuju pusat desa untuk memperingatkan warga. Haruto memberanikan diri maju dengan suara yang tegas dan penuh harapan mengajukan permintaan kepada para dewa. Raijin Noko menatapnya lekat-lekat, ekspresi skeptis terlihat jelas di wajahnya. Kazeno Megami menengahi suaranya lembut namun tegas, mencoba menenangkan ketegangan di antara mereka. Akhirnya Raijin Noko menyetujui perjanjian itu dengan tatapan berat, memberikan kesempatan bagi umat manusia. "Baiklah, kalian punya waktu 3 bulan," katanya dengan suara yang menggema. "Jika kalian menepati janji, badai akan berhenti selamanya. Jika tidak, aku akan kembali dengan amarah yang lebih besar." Dia memperingatkan, tatapan tajamnya menembus ke dalam jiwa mereka. Haruto kembali ke desanya, napasnya terengah-engah, penuh semangat untuk berbagi cerita tentang petualangannya. Awalnya beberapa warga ragu dan saling berbisik, tidak percaya dengan apa yang didengar dari Haruto. Namun saat mereka melihat sawah yang rusak dan sungai yang meluap, keraguan perlahan mulai sirna. Mereka sadar bahwa ini satu-satunya jalan untuk menyelamatkan desa mereka dari bencana yang semakin mendekat. Selama 3 bulan, semua orang bekerja keras bergotong royong untuk mengembalikan desa mereka ke keadaan semula. Mereka menanam pohon di lereng gunung, membersihkan sungai dari sampah, dan membuat aturan agar hutan tetap terjaga. Kazeno Megami kadang turun membawa angin sejuk, memberi semangat pada para warga yang bekerja. Di kejauhan Raijin Noko mengamati dari awan, memastikan janji mereka ditepati. Dengan setiap usaha mereka, harapan baru tumbuh di hati para penduduk desa, membuat mereka semakin bersatu. Tepat 3 bulan kemudian, Haruto kembali ke puncak Tenkyuzan. "Kami sudah menepati janji," katanya. Raijin Noko melihat lereng gunung yang kini hijau kembali. Matanya yang penuh petir meredup dan senyum kecil muncul di wajahnya. "Baiklah, aku akan mengakhiri badai ini." Langit menjadi cerah, angin berhembus lembut, dan sinar matahari menyinari desa. Kazeno Megami tersenyum pada Haruto. "Kau telah menghubungkan hati manusia dan para penjaga langit. Ingatlah, keseimbangan hanya terjaga jika manusia menghormati alam." Sejak hari itu, Tenkyuzan menjadi simbol perdamaian antara langit dan bumi. Haruto berdiri di puncak merenungkan perjalanan yang telah dilalui. Dia tahu bahwa tantangan masih ada, tetapi keyakinan baru membara dalam diri.